persahabatan kita tuh unik. Jadi Lala tuh sering bawain aku makanan ya. Terus Lala sama Dika itu sahabat aku yang paling mensupport aku. Ada apa-apa mereka yang maju. Kalau aku kenapa-napa mereka yang sedih. Jadi emang selalu nomor satu lah. Aku sih seneng banget ya bisa akhirnya satu judul bareng Wilona. Ini juga pengalaman pertama aku main sinetron, dan aku juga banyak nanya sama Wilona nih, gimana sih acting gitu, banyak belajar acting gitu, banyak belajar memahami karakter, gimana cara untuk berekspresi gitu. Kadang-kadang agak-agak lucu gitu ya, gara-gara kita tuh saling tahu karakter kita masing-masing kan. Jadi saat kita lagi berakting dengan karakter kita masing-masing tuh kayak kita berdua suka kayak sama-sama geli sendiri ngeliatnya lah ya. Kayak maksudnya aku tahu aku bisa pendiam nih, tapi nanti tiba-tiba aktingnya misalnya, lu jangan gitu dong, gitu kan. Jadi kayak bukan dia gitu. Tapi oke, keren. Buat orang yang baru pertama kali banget terjun acting di sinetron pertama, perdana, ikut syuting, menurut aku kakakku udah jauh lebih bagus. Paling aku cuma kasih tau doang ke dia, kayak misalnya intinya kalau masih baru-baru itu yang penting kita hafal dialog cepet, karena kan kita nggak mau menghambat orang juga lama. Terus paling aku ajarin juga kayak misalnya dialog itu nggak harus selalu sama persis, kita bisa baca intinya aja. Aku kasih tahu cara blocking, terus angle kamera, karena kan syuting tuh beda sama kita ngobrol biasa kan. Kita ngobrol biasa langsung begini, syuting mungkin agak dicolong-colong atau gimana. Jadi kayak aku ajarin kayak gitu, selebihnya dia mengembangkan sendirilah karakternya. Kesulitannya ya pasti karena ini karakternya bertolak belakang sama karakter diri aku. Aku kan sebenarnya aslinya pendiam gitu kan. Sementara di sini aku jadi orang yang lebih cerewet gitu. Jadi itu kayak tantangan baru buat aku gitu. Terus juga sebelumnya aku kan grogi banget nih depan kamera. Sementara kalau syuting kan acting di beberapa kamera nih langsung nge-shoot kita gitu. Itu juga tantangan sih, gimana cara ngatasin groginya. Jadi pastinya makin kompak iya, terus lebih banyak waktu bareng juga iya. Cuma ya apa ya, seru sih ya, seru kerja bareng tuh ya. Lebih santai lah gitu. Kayak kita udah saling tahu. Kita tuh emang jarang, bisa dibilang udah dari kita yang terakhir mungkin berantem pas SD atau masih SMP kali ya, udah lupa. Udah emang kita tuh jarang banget berantem. Kita kompak banget. Terus juga kakakku juga manajerin beberapa pekerjaan aku. Terus apa ya, kita tuh hampir nggak pernah ada waktu yang nggak bareng. Kayak liburan bareng, kerja bareng, di rumah bareng. Jadi kayak lebih banyak waktu bareng gitu. Makanya itu kali yang membuat kita udah kayak temen. Makanya aku kan manggil kakakku tuh nggak kakak, tapi Lala. Apalagi beda umur kita 2 tahun doang kan. Jadi kayak berasa kayak sama temen sendiri aja. Makanya kalau bercanda juga gitu, misalnya tiba-tiba dia yang kayak bikin caption so sweet. Aku tahu nih dia kan jarang banget orangnya tiba-tiba bikin caption sweet gitu kan, jarang banget. Jadi aku suka bercandain kayak, ukuran sepatu berapa lah? Lebih enak di belakang kamera. Karena masih grogi, aku masih berusaha ngatasin grogi gitu. Iya. Tapi ternyata selama syuting ini aku juga ngerasa kalau syuting tuh asik gitu ya. Asik ya, ada funnya ya. Acting itu asik juga, ada funnya gitu. Diamin aja. Karena maksud aku kalau salah lagi awal-awal tuh kayak hal yang sangat wajar. Namanya proses belajar kan. Kita nggak bisa nge-push seseorang buat sekali main langsung jago gitu, langsung actingnya bisa gimana, ya kan nggak mungkin. Jadi menurut aku tuh semua proses. Kayak Rome wasn't built in a day. Jadi Roma aja nggak dibangun dalam 1 hari. Begitu juga dengan kemampuan kita, nggak akan mungkin bisa terbentuk dalam 1 hari. Jadi kayak menurut aku ada kesalahan itu ya let it flow aja. Yang penting belajar terus. Karena aku pun juga memulai kan dari yang nggak bisa apa-apa juga gitu. Persahabatan kita tuh unik. Jadi Lala tuh sering bawain aku makanan ya. Sering banget bawain makanan. Terus Lala sama Dika itu sahabat aku yang paling mensupport aku. Ada apa-apa mereka yang maju. Kalau aku kenapa-napa mereka yang sedih. Jadi emang selalu nomor satu lah. Kita erat banget gitu persahabatannya. Kayak tadi Wilona bilang aku sering bawain Wilona makanan. Terus kalau misalnya ada apa-apa kita yang pokoknya pasang badan belain Wilona gitu. Kalau chemistry nggak terlalu susah karena emang kita udah deket gitu. Jadi nggak ada yang harus dibangun kayak gimana gitu.
emang setiap cerita tuh harus selalu ada antagonis dan protagonis kan, karena itulah bumbu dari konflik kehidupan. Jadi kayak kalau nggak ada Ochi nggak akan ada konflik, udah selesai ini, tamat cerita happy ending bahagia. That's why kenapa kita butuh konflik-konflik entah dari keluarga, dari Ochi, untuk ya nambahin bumbu-bumbu dalam percintaan. Karena kayak kehidupan sehari-hari aja percintaan kan nggak selalu mulus ya kan, up and down kayak roller coaster. Ya pastinya kalau aku sih, aku tahu banget Ochi tuh anaknya cuek dan mentalnya kuat banget. Dan aku tahu juga Ochi tuh orangnya totalitas banget kalau lagi acting kan. Jadi aku yakin dia pasti nggak akan terlalu memusingkan hal-hal seperti itu, asalkan tidak membuli secara berlebihan ya. Karena aku yakin netizen juga zaman sekarang udah banyak yang pinter-pinter kok. Maksudnya bisa ngebedain mana yang acting, mana yang enggak, mana yang real, mana yang ini. Jadi kayak udah nggak terlalu pusing lah. Enggak lah, Ochi tuh orangnya apa ya, asik, ceria, heboh. Terus setiap kali ada dia tuh kayak ada warna sendiri di sebuah ruangan gitu. Langsung kelap-kelip tuh ruangan. Rame gitu ya. Rame banget.